Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran online bersama Bu Pira. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Semoga pembelajaran online kita pada hari ini dapat dengan mudah kalian pahami dan dapat membawa berkah serta manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, dengan mata pelajaran IPA. Materi IPA yang akan Bu Guru sampaikan hari ini adalah tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dan perawatan hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran IPA hari ini adalah yang pertama, dengan observasi siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Yang kedua, dengan observasi siswa mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan sistematis. Yang ketiga, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Dan yang keempat, dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu melakukan praktik nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan mandiri. Seperti kita ketahui anak-anak, hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan. Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup yang menjadi unsur penting pembentuk lingkungan. Keberadaan hewan dan tumbuhan dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Dominannya salah satu jenis atau musnahnya salah satu jenis dari makhluk hidup tersebut dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan tidak bisa lepas dari usaha pelestarian hewan dan tumbuhan. Indonesia mempunyai keragaman jenis hewan dan tumbuhan yang luar biasa. Ada ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang menghuni wilayah Indonesia. Namun saat ini, keberagaman hewan dan tumbuhan tersebut mulai berkurang. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan terancam punah. Kegiatan manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam menjadi penyebab punahnya hewan dan tumbuhan. Contoh kegiatan manusia yang menjadi penyebab kepunahan yaitu pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar, perburuan liar, dan alih fungsi lahan. Kegiatan alih fungsi lahan adalah pembukaan hutan untuk lahan perkebunan, persawahan, pemukiman, dan kawasan industri. Oleh karena itu, diperlukan sikap peduli kita sebagai bagian dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Sikap peduli ini dapat kita lakukan dengan melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain, yang pertama, tidak berburu hewan secara liar dan tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, merawat hewan piaraan dan tumbuhan yang ditanam dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, melakukan tebang pilih, yaitu menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang keempat,
melakukan peremajaan tanaman atau penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan. Yang kelima, melakukan penghijauan kembali atau reboisasi di lahan gundul agar lahan kembali dipenuhi oleh tumbuhan dan hewan. Dan yang keenam, melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui ada orang yang melakukan tindakan mengancam kelestarian tumbuhan dan hewan. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, diharapkan kelestarian sumber daya alam akan tetap dapat terjaga. Kita juga dapat merasakan secara langsung manfaatnya dari sikap peduli terhadap lingkungan. Sebagai contoh yang paling sederhana adalah tindakan membuang sampah pada tempatnya dapat mencegah terjadinya banjir dan mengurangi bau menyengat dari tumpukan sampah. Sampah yang diolah menjadi pupuk kompos dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kegiatan reboisasi dapat mencegah bencana tanah longsor dan banjir, di mana hutan hasil reboisasi akan menjadi habitat bagi hewan-hewan liar, menyerap air hujan, menyerap polusi udara, dan menghasilkan oksigen untuk kebutuhan makhluk hidup lainnya. Lingkungan rumah kita apabila kita tanami aneka jenis tumbuhan dan dirawat dengan baik, maka rumah kita akan terasa sejuk dan asri. Oleh karena itu, biasakanlah sikap peduli terhadap lingkungan dalam perilaku kita sehari-hari. Anak-anak, upaya pelestarian lingkungan dapat kamu lakukan dengan cara merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Hewan piaraan dan hewan ternak perlu dirawat dengan baik agar tumbuh sehat. Cara merawat hewan antara lain, yang pertama, menempatkan hewan di dalam kandang yang sesuai. Yang kedua, memberi makan dan minum secukupnya. Yang ketiga, menempatkan kandang di tempat yang cukup sinar matahari. Yang keempat, membersihkan kandang setiap hari. Dan yang kelima, mengobati hewan jika sakit. Selain hewan piaraan dan hewan ternak, hewan-hewan liar juga perlu dijaga dan dirawat. Caranya dengan tidak melakukan perburuan liar terhadap hewan-hewan tersebut, karena perburuan liar dapat menyebabkan hewan berkurang dan mengalami kepunahan. Jika kalian menemukan hewan yang menderita sakit atau kurang makan, segera lakukan tindakan untuk merawat hewan tersebut, misalnya dengan diobati atau diberi makan. Setelah sehat, hewan tersebut dapat dilepas kembali agar hidup bebas di alam, karena alam merupakan tempat terbaik bagi kehidupan hewan. Demikian halnya dengan tumbuhan, juga perlu kalian rawat dengan baik agar dapat tumbuh subur. Cara merawat tumbuhan antara lain, yang pertama, menyiram dengan air secara teratur. Yang kedua, memberikan pupuk tanaman yang sesuai. Yang ketiga, menyiangi rumput yang tumbuh di sekitarnya. Yang keempat, memangkas tanaman yang sudah besar dan lebat. Dan yang kelima, melindungi dari serangan hama dan penyakit. Selain merawat tumbuhan dan hewan, kamu juga dapat melakukan penghijauan di lingkungan sekitar kalian. Ada banyak manfaat dari kegiatan penghijauan. Beberapa manfaat penghijauan yaitu mengurangi erosi tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, menyerap polusi udara, menghasilkan oksigen, menjaga cadangan air tanah, serta mengurangi dampak efek rumah kaca. Hutan yang kembali hijau akan kembali menjadi habitat hidup satwa liar. Selain itu, kegiatan penghijauan dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan membuat suatu daerah menjadi semakin asri, sejuk, dan lestari. Oleh karena itu, kegiatan penghijauan sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Dengan melakukan berbagai tindakan tersebut, kamu telah memiliki sikap peduli terhadap lingkungan. Sikap peduli lingkungan yang tinggi dari masyarakat dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan melestarikan kehidupan makhluk hidup di bumi. Anak-anak, demikian penjelasan Bu Guru tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan dan bagaimana cara perawatan hewan dan tumbuhan.
Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Dan untuk tugas dari materi ini adalah jika kalian di rumah punya hewan peliharaan, maka Bu Guru ingin kalian memberikan foto atau video bagaimana cara merawat hewan peliharaan kalian. Jika kalian tidak memiliki hewan peliharaan, maka kalian harus memiliki satu tanaman yang kalian rawat dan kalian laporkan bagaimana cara merawat tanaman tersebut dengan foto atau video. Tugasnya Bu Guru tunggu mulai hari ini sampai minggu depan. Karena tindakan nyata lebih bermanfaat daripada sekedar teori. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Ingat anak-anak, sayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Karena sikap peduli kita terhadap mereka akan membuat lingkungan terjaga keseimbangannya. Jangan lupa selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.